warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda yang sholih dan sholihah? Semoga anak-anak senantiasa diberikan nikmat, iman, Islam, serta kesehatan. Amin. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, di pertemuan kali ini masih berjumpa dengan Bunda Alvin dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, kalau pekan lalu kita sudah belajar 6 wali songo. Nah, hari ini kita akan belajar 3 wali songo lagi. Jadi lengkap sudah nih wali songo yang kita pelajari. Namun sebelum kita mulai belajar tentang wali songo, yuk kita berdoa dulu. Before we start our lesson today, let's pray together. Sikap berdoa. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke anak-anakku yang sholih dan sholihah. Nah, pada pekan ini kita akan belajar 3 wali songo. Nah, yuk kita simak bersama-sama materi penjelasannya. Wali Songo. Sunan Muria Maulana Umar Said. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang pendiam, tetapi sangat tajam dalam setiap fatwanya. Sunan Muria juga dikenal sebagai seorang guru tasawuf. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria memilih untuk berdakwah di daerah yang jauh dari kota. Beliau sangat menyukai seni, sehingga beliau juga menggunakan kesenian untuk berdakwah. Contohnya hasil ciptaannya yaitu tembang sinom dan juga kinanti. Tembang sinom sendiri umumnya melukiskan suasana ramah tamah dan juga nasihat. Sementara tembang kinanti bernada gembira, digunakan untuk menyampaikan ajaran agama, nasihat, dan juga filsafat hidup. Sunan Kudus Maulana Ja'far Shadiq. Di antara wali songo yang mendapatkan gelar wali al-ilmi atau orang yang berilmu luas adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus dikenal sebagai wali yang memiliki berbagai ilmu agama seperti tauhid dan juga fikih. Karena ilmunya, Sunan Kudus mendapatkan kepercayaan dari Kesultanan Demak untuk mengendalikan pemerintahan dan menjadi hakim tinggi di wilayah Demak. Untuk memudahkan penyebaran Islam, Sunan Kudus membangun sebuah masjid di Kudus yang saat ini kita kenal juga dengan Menara Kudus. Yang terakhir, Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah, salah seorang wali songo yang sangat berperan dalam penyebaran agama Islam di Cirebon, Jawa Barat. Nah, Sunan Gunung Jati ini juga satu-satunya sunan yang berdakwah di Jawa Barat. Wali yang lainnya berdakwah di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Nah, Sunan Gunung Jati merupakan cucu Raja Pajajaran yang lahir di kota Mekah. Setelah dewasa, Sunan Gunung Jati memilih berdakwah di Jawa Barat hingga berhasil menjadikan Cirebon sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Kita sudah mempelajari ke-9 wali yang mendakwahkan Islam di Nusantara. Yuk kita pelajari kembali. Pertama, Sunan Gresik, bernama lain Maulana Malik Ibrahim. Beliau merupakan pelopor penyebaran agama Islam pertama di Pulau Jawa. Beliau menggunakan cara dakwah dalam bidang politik dan juga pendidikan. Beliau juga menghilangkan sistem kasta yang ada di Nusantara dan juga membuat pesantren. Yang kedua, Sunan Ampel, Maulana Rahmatullah atau Raden Rahmat. Beliau adalah seorang wali yang meneruskan cita-cita perjuangan Sunan Gresik. Beliau sangat tegas dalam hal syariat. Beliau menghapuskan
perilaku-perilaku yang mendekati kesyirikan. Nah, Sunan Ampel ini berdakwah di bidang pertanian dan juga pendidikan. Beliau mengajarkan cara-cara baru untuk bercocok tanam. Dan juga beliau selalu membela rakyat yang tertindas dan juga mengajar agama tentunya. Kemudian yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau Maulana Mahdum Ibrahim, seorang wali yang menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan kebudayaan masyarakat. Bidang yang digunakan untuk berdakwah yaitu kebudayaan. Beliau menciptakan gending-gending yang di dalamnya diselingi dengan kalimat syahadat dan diiringi dengan musik gamelan, sehingga orang-orang di Pulau Jawa tertarik dan juga mau menjadi mu'alaf. Ya, Sunan Derajat Maulana Syarifuddin atau Raden Kasyim. Beliau dikenal dengan sosok yang berjiwa sosial tinggi. Nah, oleh karena itu beliau berdakwah pada bidang sosial dan juga kesenian. Beliau membantu yatim piatu, fakir miskin, dan orang-orang sakit. Pada masa kerajaan Majapahit sedang hancur, beliaulah yang berjuang untuk membantu rakyat-rakyat miskin pada saat itu. Nah, selain di bidang sosial, tadi kan beliau juga berdakwah pada kesenian. Beliau juga menciptakan tembang seperti pangkur untuk berdakwah di Pulau Jawa. Selanjutnya ada Sunan Giri atau Maulana Ainul Yakin, atau juga bisa disebut dengan Raden Paku. Seorang wali yang menyebarkan agama Islam dengan menitik beratkan pada bidang pendidikan. Nah, ternyata Sunan Giri ini sangat fokus kepada pendidikan. Beliau mendirikan pesantren Giri dan juga menyebarkan Islam bahkan tidak hanya di Pulau Jawa, tapi hingga Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Maluku. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga, Maulana Muhammad Syahid atau Raden Said. Beliau dikenal sebagai wali yang sangat cerdik dan juga dekat dengan rakyat kecil. Tidak hanya dekat dengan rakyat kecil, namun beliau juga dekat dengan cendekiawan-cendekiawan dan juga pengusaha. Beda dari wali-wali yang lainnya, Sunan Kalijaga berdakwah dengan cara berkelana. Beliau berdakwah di bidang kesenian dan juga kebudayaan. Beliau mempertunjukkan wayang dan di setiap alur wayang itu diselipkan nilai-nilai agama Islam. Serta selain menyisipkan nilai-nilai Islam di dalam wayang, beliau juga membuat lagu dan danggula untuk berdakwah khususnya di Pulau Jawa. Dan yang ketiga ini yang baru saja kita pelajari. Yang pertama ada Sunan Muria, Maulana Umar Said. Beliau dikenal dengan fatwa-fatwanya yang tajam. Beliau adalah guru tasawuf. Tapi selain beliau itu tajam dalam setiap fatwa-fatwanya, beliau berdakwah di bidang kesenian menggunakan tembang-tembang bernuansa Islami. Nah, contoh-contohnya yaitu ada tembang sinom dan juga tembang kinanti. Tembang sinom umumnya melukiskan suasana ramah tamah dan juga nasihat. Sementara tembang kinanti bernada gembira digunakan untuk menyampaikan ajaran agama, nasihat dan juga falsafah hidup. Selanjutnya, Sunan Kudus, Maulana Ja'far Shadiq. Beliau memiliki gelar yaitu Al-Ilmi. Beliau berdakwah pada bidang politik. Beliau mendapatkan amanah untuk menjadi hakim tinggi di wilayah Demak dan membangun masjid di Kudus yang sampai saat ini kita masih bisa melihatnya, yaitu Menara Kudus. Dan yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati atau Maulana Syarif Hidayatullah. Beliau adalah seorang wali yang sangat berperan dalam penyebaran agama Islam di kota Cirebon, Jawa Barat. Beliau berdakwah melalui bidang politik. Beliau mengembangkan Cirebon sebagai pusat pemerintahannya yang kemudian Cirebon menjadi kota pertama yang beragama Islam.
Tugas pada pekan ini, silahkan anak-anak untuk menulis rangkuman Wali Songo di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Nah tatim bilhamdalah, alhamdulillah. Di teladan semua anak itu hebat. Nah, tadi sudah disimak ya 9 wali. Wow, cukup sudah, lengkap sudah ya materi Wali Songo kali ini. Nah, setelah ini Bunda ingin mengajak anak-anak untuk menghafalkan ke-9 nama wali yang tadi sudah kita pelajari menggunakan lagu. Yuk, kita simak bersama-sama dan nyanyikan bersama-sama lagu Wali Songo. Yuk kita kenal Wali Songo, penyiar Islam pertama Nusantara. Karena mereka lah kita bisa setia beragama, berdakwah dengan pesan damai, menggunakan berbagai metode dakwah, politik, pendidikan, kesenian, dan kebudayaan. Tersebar di seluruh pelosok pulau Jawa, tanah Jawa adalah jalan saksi dakwahnya. Yuk kita bersama hafal namanya wali-wali Allah. Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Wali Songo kekasih Allah. Tadi itu kita sudah menghafalkan 9 nama wali Allah Wali Songo yang menyebarkan Islam di Nusantara. Ternyata menggunakan berbagai metode dakwah, ada yang dengan bidang pendidikan, politik, kesenian, bahkan juga kebudayaan. Nah, anak-anak Bunda yang solih dan solihah, tugas pada pekan ini silahkan anak-anak untuk menulis lagi tabel yang tadi di materi sudah Bunda sampaikan. Nah, setelah sudah ditulis di buku tulis masing-masing, silakan anak-anak foto dan dikirimkan ke website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Bunda yakin anak-anak pasti bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.